Baik, kita lanjut. Video sebelumnya kita sudah berhasil membuat seperti ini. Jadi sudah ada tambahan gambar di sini, tapi kita cek dulu gambarnya ada atau tidak. Ketika dicek, ini gambarnya belum terbaca ya. Karena kenapa? Ada beberapa settingan yang harus dipenuhi dalam Django itu, agar nanti sistem itu otomatis membuat gambar dan produk seperti ini sesuai dengan yang diminta pada awal pembuatan model. Ini modelnya pada bagian produk diminta file akan disimpan pada folder gambar, kemudian produk baru filenya akan disimpan di situ. Jadi otomatis sistem akan mengcrypt yang namanya folder gambar dan produk. Itu ada settingannya. Baik, ini kita lihat modulnya. Ini modulnya ada sedikit revisi sebelumnya. Jadi untuk menambahkan atau dapat membuat mengcreate suatu folder yang diminta pada model, ada beberapa settingan yang harus dipenuhi. Yang pertama, di bagian settings kita tambahkan root, media root di sini. Jadi ini kita tambahkan di bagian settings. Ini kita buka dulu sebagian settingnya di jualan, kemudian setting di sini. Oke, kita tambahkan di sini wes. Baik, sudah ditambahkan. Kemudian kita kembali dulu ya. Setelah selesai ditambahkan, kemudian ada settingan lagi di bagian projectnya, URLs projectnya ya. Settingan yang pertama adalah kita menambahkan ini dulu. Ini untuk memanggil memanggil panggilan yang sudah kita buat sebelumnya di bagian settings, dan aplikasi itu akan dijadikan statik sehingga tempatnya tidak berubah-ubah gitu ya. Ini statiknya gitu. Oke, ini kita kopikan dulu di aplikasi kita di bagian ini ya, URLs, apps ya. Apps kita letakkan di bagian atas, ini dihapus saja. Satu, kemudian kopikan ini juga. Oke, ini kemudian di sini kita panggil. Ini sebenarnya ada tambahan sedikit kode yang saya tambahkan. Ini yang pertama, kode ini digunakan untuk menambahkan tulisan Unuja Jaya. Ini untuk title-nya yang ada pada header itu ya. Oke, langsung saja kita simpan, kita pindahkan ini atau kita pastekan di bagian ini. Ini artinya kode ini menandakan kita akan membuat itu menjadi statik ya, sehingga akan ada tambahan folder sesuai dengan atau menjadi root untuk penyimpanan media yang akan kita gunakan gitu ya. Oke, langsung saja kita coba, kita uji coba dulu. Sebelumnya kita hapus dulu ini ya. Kita hapus. Oke, sudah dihapus. Sekarang kita tambahkan lagi gambar. Kita tambahkan, kita cari gambar dulu di sini. Tapi ini gambarnya, kita save. Baik, sekarang kita coba panggil. Nah, ini ada ya, gambarnya sudah ada di sini, gambar ini. Oke, otomatis sesuai dengan permintaan pada model akan tercipta folder yang namanya gambar dan produk dalam media. Kita cek ini kan ada media, otomatis tadi kan tidak ada media ya. Ini otomatis akan ada media, kemudian di dalam media itu ada gambar, dalamnya gambar akan ada produk, dalamnya produk baru filenya yang sudah kita tambahkan gitu ya. Baik, itu tentang gambar, tentang pembahasan bagaimana menambahkan gambar. Ini sama halnya dengan menambahkan file. Kalau file mungkin ini tidak menggunakan image tapi menggunakan file kayak gini lah, menggunakan file kayak gini ya. Tapi ini nanti kita akan bahas lagi lebih detail di pertemuan sebelumnya tentang file. Kita ubah lagi menjadi image. Oke, ini mudah-mudahan dipahami untuk penyimpanan gambarnya atau filenya. Kemudian ini juga ada pembahasan tentang design file
in Django admin. Ini sebenarnya hanya menambahkan inputan text input, kemudian text area, kemudian tipe choice field. Ini text area ini kayak contohnya tampilan untuk menampilkan keterangan yang lebih besar lagi. Kemudian kalau text input ini ya inputan seperti biasanya. Kalau choice ini contohnya seperti radio atau apa namanya combo box bisa juga, atau checkbox. Oke, ini nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Yang jelas kita bisa mengaturnya inputan file itu apakah itu berupa integer atau string. Kalau ini integer, sebenarnya dalam Django ini ada banyak macam-macamnya integer ya. Ada positive integer, ada big integer, ada minim integer. Oke, silakan kalian lihat di dokumentasi resminya tentang tipe data dalam Django. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana kalau seandainya dalam sistem kita itu lupa password atau passwordnya lupa atau hilang gitu ya. Sebenarnya ada dua cara gitu. Cara yang pertama kita ulangi lagi dengan membuat return python manage.py create super user ya. Ini akan menciptakan user baru. Kemudian cara yang kedua kita bisa menggunakan change password, tapi dengan catatan kita ingat dengan nama username-nya. Kita coba dari ini dulu. Oke, kita coba logout dulu di sini. Oke, tadi ini ya, ini tulisan Unuja Jaya berasal dari kode kita pada settings pada URLs, ya, ini headernya. Kemudian untuk set title-nya ini ya, Nurul Jadid, Universitas Nurul Jadid ya. Oke, kita contoh, kita ini lupa ya, ceritanya ini lupa passwordnya apa. Baik, ini sangat mudah ya. Kalau cara yang pertama kita matikan dulu. Cara pertama kita menggunakan langsung menggunakan install ulang kembali dengan menggunakan WinP ini seperti ini, WinP python manage username. Oke, kita coba dulu. Kita coba di sini. Oke, kita klik. Kita tunggu dulu, kita bedakan. Contohnya Nurul, kita kasih nama Nurul, kemudian Nurul @gmail.com, kemudian passwordnya kita kasih Jadid 12345, Jadid 12345. Oke, kita jalankan sekarang. Bagaimana hasilnya kalau kita jalankan di sini? Ini kita tunggu dulu, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini kita contohnya Nurul Dit. Oke, ini ada yang salah, sorry. Kita tunggu. Salah. Kita coba dulu Nurul ini. Jadid. Baik. Nah, ini sudah terbuka. Kita lihat di user, otomatis akan ada dua sebagai super user di sini. Oke, ini cara pertama. Jadi kita tinggal membuka lagi ininya, sistem ini file kita dengan menggunakan gitbash atau cmd, kemudian ulangi lagi dengan mengetikkan winpt python manage.py create super user. Oke, cara yang kedua, ini saya logout lagi. Cara yang kedua, kalau itu lupa, kita bisa menggunakan change password seperti ini. Change passwordnya. Oke, kita copy ini dulu, tapi dengan catatan kita mengingat username-nya ya. Baik, di sini kita klik kanan. Contohnya yang kita ubah yaitu adalah Unuja gitu ya. Contohnya Unuja, kita lupa. Baik. Nah,
Ini artinya di sini username Unuja bisa diganti sesuai dengan kita inginkan passwordnya. Contohnya kita ganti dengan yakin 12345. Oke. 12345. Oke, sekarang kita jalankan. Maka dengan menggunakan password yang sudah kita ganti dengan username yang sama, yaitu adalah Unuja, kita bisa menjalankan. Kita coba cek dulu. Oke, Unuja. Kemudian di sini kita ketik password yang sudah kita buat. Sudah berhasil sama-sama ya. Jadi ada dua cara ketika kalian atau ketika menggunakan framework Django dan lupa passwordnya. Mungkin itu pembahasan lanjutan tentang admin admin panel, maksud saya admin panel dan database yang itu menggunakan model.py. Mungkin itu ya, mudah-mudahan dipahami. Silakan kalau tidak paham lihat lagi modulnya dan kita diskusi lagi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.